Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel, di situ akan ada rumah-rumah, dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah, kalian tinggal di situ ya. Nanti dibikin kayak gubuk-gubuk ya untuk rakyat jelatan dan jelalatan. Tapi kalau pejabat ya di sana itu gunung sudah dikeruk, dipotong separuh. Salam hormat sahabat patroli, salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati. Berjumpa lagi kita di saluran patroli keliling. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Dan bagi saudaraku di tanah air yang baru menemukan atau bergabung di saluran ini, saya tunggu partisipasinya untuk ikut serta menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe-nya gratis. Di samping itu juga ketika Anda menekan tombol subscribe secara tidak langsung Anda telah ikut menyiarkan informasi tentang kebaikan Nusantara, kebaikan Indonesia dan pembangunan yang sekarang berlangsung di Ibu Kota Nusantara, mahakarya anak bangsa. Nah sahabat patroli, seperti yang kita simak tadi, ini ada bule kayaknya mulutnya tidak berisi rem ya. Mulutnya tidak diisi rem, blong remnya, atau remnya blong atau gimana ya. Dengan sebebasnya begitu dia berbicara di negara Indonesia ini. Sedangkan orang kita juga masih pikir kalau berkata seperti itu. Sedangkan dia ini orang asing. Entah dia orang asing ataukah WNI, saya kurang paham. Yang pasti ini mulutnya sangat lemes sekali. Jadi mulutnya ini mesti harus diisi gembok sekali-sekali. Digembokin mulutnya. Atau dikasih dia belajar etika sopan santun berbicara ya. Apalagi ini di negara lain. Coba kalau dia berbicara ini yang kayak di Amerika, di China, di Rusia. Tinggal nama aja dia, habislah dia. Kita ini terlalu welcome dengan mereka, sehingga mereka itu, kita sopan dengan mereka, mereka itu menginjak-injak kepala kita maunya. Dengan seenaknya dia mengatakan bahwa IKN itu ibu kota korupsi nepotisme. Dapat singkatan dari mana? Apa alasannya dia mengatakan IKN yang kita bangga-banggakan ini, yang kita agung-agungkan ini akan menjadi ibu kota negara yang merupakan peradaban baru daripada NKRI, peradaban baru daripada Indonesia, peradaban baru daripada Nusantara. Dia dengan seenaknya mengatakan ibu kota korupsi nepotisme. Saya jujur mengatakan saya keberatan saya. Ya, saya mungkin ada pihak terkait ya, mungkin siapa. Jadi supaya ditindaklanjuti orang-orang seperti ini. Dia ini WNA apa WNI, saya kurang paham ini dari mana. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan. Dan kalau mungkin kalau dia WNA terlalu sombong manusia ini. Orang ini terlalu sombong. Kalaupun Anda itu ada di Indonesia, tidak usahlah terlalu mencampuri urusan Indonesia. Urus saja negara Anda sendiri. Nah demikian. Kalau memang dia WNI, ini WNI kurang ajar. Jadi WNI ini kurang ajar, perlu dipertimbangkan ini untuk WNI-nya ini, seperti orang-orang seperti ini. Saya tidak cocok saya dengan seenaknya mulutnya mengatakan IKN itu ibu kota nepotisme, korupsi nepotisme. Padahal itu adalah ibu kota negara. Ibu kota negara Nusantara.
Dia katakan ini pelecehan ini. Ini pelecehan terhadap karya anak bangsa. Ini adalah IKN Nusantara itu adalah mahakarya anak bangsa abad ini. Orang ini melecehkan sekali. Saya ingin ketemu orang ini, di mana sih orang ini berada. Katanya dia bully lover, berarti dia ini sudah banyak pengikutnya di Indonesia. Orang kayak ini nih diikuti ngapain? Kayak sampah. Orang ini saya katakan sampah. Sedangkan kita sangat mendambakan, sangat memimpikan adanya ibu kota negara Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan. Dia ke Kalimantan mengatakan di sana tidak ada air. Orang ini kan baru pembangunan, gimana sih? Kan tentu saja di sana utama industri sedang dibabat, gunungnya sedang diratakan, mau dibangun sesuai dengan rencana. Nah demikian. Jadi ini manusia kurang ajar nih. Itu dah, kalau kita terlalu baik dengan orang asing itu jadinya seperti ini. Dia itu menginjak-injak kepala kita, diinjak-injak. Tapi sebaiknya mereka mau tahu apanya yang dikorupsi. Kalau saya tuh saya kejar benar dia. Apanya yang korupsi di sana? Apanya yang nepotisme di sana? Dia harus bisa buktikan di sana. Biar tidak ngomong sembarangan, harus bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dia buktikan, tuntut sesuai dengan hukum. Telah menyebarkan berita hoax, penyebaran kebencian kepada pemerintah. Ada aturannya, jadi tidak seenaknya kita ngomong. Dia orang asing, tahu apa dia tentang Indonesia? Kalaupun orang ini adalah mungkin orang suruhan, di mana, atau mungkin dia orang apa, UA atau orang USI. Memang sekarang kita Indonesia sedang gencar-gencarnya diserang oleh orang-orang Eropa dan orang-orang itu, kroni-kroninya itu, karena kita memang sekarang stop untuk mineral bahan tambang, baik itu hasil bumi dan yang ada di perut bumi, hasil laut dan lain sebagainya. Untuk bahan mentahnya kita stop. Dan Indonesia digugat di WTO, World Trade Organization. Jadi sekarang masih dalam tahap banding dan mungkin kapan itu sidangnya. Dan demikian, jadi kita mau dijajah terus sama orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini yang menjajah kita. Kita dia domba. Dia ngapain di Indonesia sendiri bisa berbicara seperti ini? Kurang ajar ini. Atau mungkin dia orang suruhan ini, mungkin dari negara mana gitu untuk hal-hal seperti ini. Karena Indonesia sendiri sudah stop semua bahan mentah ke luar negeri, sehingga banyak terjadi kebangkrutan di sana di Eropa. Pabrik tambang mereka tuh bangkrut semua karena sumbernya dari negara kita. Mereka lagi panik di sana di Eropa dengan adanya program hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, yang dilanjutkan lagi oleh Bapak Presiden Prabowo. Mereka lagi panik di sana. Banyak tambang pabrik smelter mereka yang tutup di sana. Ini ada lagi orang-orang seperti ini. Ini harus cepat ditangani. Walaupun ini sebenarnya videonya sudah lama. Saya baru menemukan, saya jujur mengatakan baru menemukan dari channel sebelah. Dan tentunya supaya orang-orang seperti ini tidak meracuni otak-otak kita. Jangan sampai kita berpikir, itu orang asing aja ngomong begitu berarti benar ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi muatannya itu sangat banyak sekali. Harus dikejar ini orang ini. Apa dasarnya? Dia harus bisa membuktikan korupsinya di mana, kapan, siapa yang korupsi, nepotismenya di mana, kapan, siapa yang nepotisme. Harus dia bisa membuktikan. Jangan hanya ngomong kayak remblong begitu, mulutnya nggak ada rem kali.
Makanya harus diisi rem mulutnya sekali-sekali ini orang-orang seperti ini. Itu kalau menurut saya. Dan pada kali ini kita akan melihat pembangunan terkini yang ada di IKN Nusantara, yang merupakan mahakarya anak bangsa. Tidak seperti orang asing apa WNI, saya kurang paham ini. Nanti saya coba cari tahu lagi. Nah, demikian, saya baru saja tadi itu melihat videonya, saya tertarik dan saya berikan komentar supaya ini tidak dipercaya oleh orang-orang kita. Jadi orang-orang kita itu cepat percaya biasanya dengan orang asing, padahal belum tentu. Jadi orang Indonesia itu terlalu cepat percaya dengan orang asing. Sudah banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi dari sebelumnya, di mana sudah tidak usah dibicarakan itu. Penjajah-penjajah itu terlalu welcome kita dengan mereka, akhirnya mereka menjajah. Sama dengan ini, model-model orang seperti ini. Yuk kita lanjut saja, lihat ibu kota Nusantara saat ini seperti apa keadaan dan situasinya. Yuk cekidot 3, 2, 1. Nah, ini situasi terkini di IKN Nusantara yang tadi dikatakan ibu kota korupsi nepotisme. Itu mulut kurang ajar itu, si bule itu. Rupanya dia kebangetan, terlalu berani dia ngomong seperti itu di Indonesia. Dan kita memang terlalu welcome. Nah, kita perhatikan kemegahan IKN Nusantara, mahakarya anak bangsa. Luar biasa kan? Saya senang terus ya kalau lihat IKN itu. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana. Saya jauh sih sebenarnya, biayanya juga cukup ya, lumayan juga ke sana kalau ukuran saya. Oh, ini saat di sana hujan. Musimnya memang sekarang hujan. Dan sekarang untuk IKN sudah seperti menjadi objek wisata. Nah, demikian. Jadi terutama yang ada di Kalimantan sana, sepertinya mereka berlomba-lomba untuk bisa melihat IKN Nusantara. Dan ada beberapa tayangan juga saya sempat lihat, perhatikan, mereka sudah beberapa kali ke IKN Nusantara. Tetapi mereka kepingin terus katanya mau ke sana, mau melihat pembangunan situasinya secara langsung. Nah, demikian. Wow, luar biasa. Indah sekali ya, kayak di hotel berbintang. Saya lihat kayak di hotel berbintang ini kalau di Bali, suasana seperti ini. Wow, view yang sangat luar biasa.
Nah demikian sekelumit kita telah menyimak untuk IKN terkini. Kalau kita melihat memang untuk IKN ini sudah mulai terus ada peningkatan. Nah demikian. Walaupun ada di beberapa pihak yang tetap mengharapkan IKN itu mangkrak. Seperti kru-krunya Mbah Amin dan lain-lainnya, itu yang tetap berharap IKN itu mangkrak. Tetapi semakin orang mendoakan sesuatu itu mangkrak, maka akan semakin naik dan semakin sukses. Nah demikian. Jadi itu sudah sering menjadi kenyataan. Nah demikian. Dan terbukti IKN Nusantara dari awal pembangunan banyak pihak yang mengatakan nanti akan mangkrak, itu hanya beton-beton mangkrak dan lain sebagainya. Terbukti dan memang Ibu Kota Nusantara ini memang direstui oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Tetap berjalan dengan bagus, dengan baik. Dan kalau kita melihat juga kemarin itu pembangunan di Masjid Negara sudah 40%. Bayangkan sudah 40% pembangunannya. Masjid yang sebesar semegah itu. Dan ada juga yang ada di kawasan Keharingan juga yang sudah selesai. Kemarin saya pernah nonton tayangannya. Nah demikian, jadi ini adalah merupakan peradaban baru daripada Indonesia nanti, yang mungkin dari Ibu Kota Nusantara ini akan tersiar ke seluruh Indonesia, yang merupakan poros sumbu untuk mengukir lagi masa keemasan Indonesia. Karena ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah akan cenderung terulang kembali. Jadi pernah Indonesia dahulu pada zaman-zamannya dahulu pernah mengalami masa keemasan, yaitu pada zaman Sriwijaya, dan kemudian zaman Kerajaan Sailendra, dan kemudian zaman Kutai Kertanegara, yang terakhir adalah zamannya Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit, di mana dengan Mahapatinya Gajah Mada menyatukan Nusantara ini, yang termasuk Malaysia, Semenanjung Malaya itu, termasuk Filipina sebagian, termasuk Kamboja sebagian, Vietnam juga, Burma juga. Nah demikian. Jadi mudah-mudahan ini merupakan tonggak baru untuk sejarah Nusantara lagi, karena sejarah itu akan cenderung terulang kembali. Dan mudah-mudahan dengan Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Gibran bisa nanti akan membawa Indonesia, NKRI ini lebih maju dan lebih maju lagi. Dan mungkin sesuai dengan berita, beliau akan berkantor tahun 2028 ketika kantor DPR sudah selesai, ketika kantor MA selesai, dan MK itu direncanakan tahun 2028 pada bulan Agustus. Nah demikian. Dan menurut informasi, jadi untuk tahun 2025 ini sudah akan dimulai untuk pembangunan gedung DPR dan gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi akan diperkirakan selesai tahun 2027 akhir atau awal 2028. Nah diperkirakan makanya tahun 2028 nanti bulan Agustus ketika Presiden akan menyampaikan pertanggungjawabannya seperti biasa tanggal 16 Agustus di depan MPR, akan dilaksanakan di IKN Nusantara. Dan mungkin sejak saat itu nanti, IKN akan resmi demikian menjadi Ibu Kota Nusantara. Nah walaupun sebenarnya undang-undangnya itu ada. Nah sementara untuk DKI Jakarta sesuai dengan undang-undangnya, sementara menjadi Ibu Kota Khusus Jakarta. Nah demikian, Ibu Kota Khusus Jakarta. Nanti setelah kepres pemindahan, setelah ada kepres pemindahan dari Ibu Kota dari Jakarta ke IKN itu ditandatangani oleh Presiden. Dan sementara untuk Jakarta masih Ibu Kota Negara. Nah demikian. Nah demikian sahabat patroli, ulasan saya pada kali ini. Kurang lebih atas penyampaian saya mohon maaf.
karena mungkin keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Dan apabila ada unek-unek dari dalam hati, silakan tuangkan di dalam kolom komentar. Tentunya komentarnya yang baik dan bijaksana. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati, salam hormat.